Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Ibu Dr. Anda Hajah Binarsih Sukaryanti, Magister Pendidikan, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Yogyakarta, beserta para wakil kepala sekolah yang sama-sama kita hormati juga, Bapak dan Ibu guru, demikian pula karyawan dan segenap keluarga besar SMP Negeri 8 Yogyakarta. Rahimakumullah. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir ini selalu dimuliakan, dirahmati, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan tahu dengan acar. Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik. Sehat sedaya nggih. Makan kupat di tengah sawah. Kadoan Pak Lukman kurang gawean. Terserah sing gawe pantun nggih. Makan kupat di tengah sawah. Kalau semuanya sehat, mari kita mengucap alhamdulillah. Cakep nggih. Alhamdulillah. Senenge aku. Iki dadakan nemu kok niki mau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siang hari yang membahagiakan kita ini, kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa dipertemukan di rumahnya ibu kepala sekolah kita, yang tadi bilangnya gubuk. Gubuk kok koyong ini. Rumah yang indah dan megah ini. Beliau ini salah satu aktivis Masjid Al-Falah Minomartani yang tidak jauh dari sini, dan tetanggaan sama saya, tonggo rodo-adoh. Beliau di Perumnas ini, saya di kampung sana, Ploso Kuning, tapi sama-sama Minomartani. Nah, saya punya jadwal khutbah dan pengajian juga di Masjid Al-Falah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suyu fansuyu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis,
maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asbabun nuzul atau sebab diturunkannya ayat ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan suatu majelis, mengadakan pertemuan. Di majelis itu sudah dihadiri banyak orang. Mereka berdesak-desakan di serambi Masjid Nabawi dan ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di majelis itu sudah penuh sesak dengan yang hadir, datanglah seorang sahabat Nabi, salah seorang pejuang pada perang Badar, yaitu Thabit bin Qais, dengan beberapa sahabat yang lain. Thabit bin Qais masuk ke majelis itu sehingga tidak bisa duduk karena tempatnya sudah penuh. Jadi mereka rebutan duduk di dekat Nabi, rebutan duduk di dalam. Ya. Kalau di sana memang orang rebutan duduk di dalam, Bapak Ibu. Kalau di kita biasanya rebutan duduk di luar. Duduk di belakang. Ngene dhewe niku teko dhisik lungguh mburi ngoten. Kok teko dhisik ben iso lungguh mburi. Iya, cari lendetan, cari tembok. Iya. Maka saya sok guyon. Jenengan sok ning swarga aja terbawa kebiasaan ning omah lho ya. Pun kula mriki mawon. Lah wong ning swarga lagi tekan emperan kok pun kula mriki mawon. Ampun, pokoke esuk mlebu. Ngaten nggih. Nah, karena sudah penuh, Thabit bin Qais ini tetap berdiri di tengah-tengah majelis itu. Sedangkan yang sudah duduk itu nggak mau mingset gitu ya. Wis pokoke aku neng kene. Aku ora gelem lunga-lunga. Salahe sing teko keri ngoten ya. Salahe sing teko keri. Ya, kira-kira kalau di Masjid Nabawi sekarang sama situasinya ketika orang-orang berebut masuk ke Raudhah. Nggih, mbok antri dawa banget ya, mereka sabar menunggu. Nek wis tekan jero arep metu kuwi wegah. Karena ingin menikmati dan berlama-lama di dalam. Maka kemudian turunlah ayat ini yang memerintahkan kepada orang yang beriman supaya melapangkan majelis untuk saudaranya. Maka kemudian Nabi menyuruh orang-orang untuk melapangkan majelis. Ayo geser sedikit, kasih tempat untuk saudaramu ini, ngaten. Nah, kira-kira begitu. Maka perintah Allah tadi, kalau di dalam majelis itu diperintahkan untuk mingset, untuk geser sedikit, untuk melapangkan bagi saudaranya, kasih saja. Di dalam majelis kalau diminta untuk melapangkan
agar memberi tempat kepada orang lain, lapangkanlah. Seandainya disuruh berdiri, berdirilah. Maka yang demikian itu adalah termasuk golongan utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu, ya, sehingga dia mempunyai adab, mempunyai tata susila atau sopan santun. Ya, cirinya orang itu mudah diatur. Nah, maka yang seperti ini termasuk akhlakul karimah dan termasuk akhlak Al-Quran. Dan sesungguhnya ini adalah pendidikan akhlak, pendidikan karakter bagi umat manusia. Sakmenika nembe digiatkan mengenai pendidikan karakter, ngaten nggih. Bahwa pendidikan karakter itu adalah upaya atau usaha yang sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik, sehingga nilai-nilai karakter itu bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Nah, sekarang sedang digiatkan begitu. Al-Quran sudah lama memberikan pendidikan karakter. Apa pendidikan karakter yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yaitu hendaknya kita bisa melapangkan hati atau melapangkan dada. Melapangkan hati itu kalau di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan melegakan perasaan dan pikiran atau menjadikan senang. Jadi ini mengenai hati manusia. Menika sifat sesuatu yang sifatnya batiniah yang ada di dalam diri kita, sehingga dengan begitu akan menjadikan senang. Kalau di dalam majelis itu semua yang ada di dalam majelis itu menghargai semua yang ada di dalam majelis itu, maka senang. Misalnya komunikasi yang dibangun, komunikasi yang baik, ngaten. Nabi itu kan melarang ya, seandainya ada 3 orang kok sing loro bisik-bisik dhewe, itu kan dilarang. Kan nggak boleh begitu. Wong lungguh wong telu kok sing bisik-bisik meng wong loro ngaten ya. Sing siji dikacangin ya, dikacangin. Obat nyamuk. Yang satu dikacangin, itu nggak boleh. Nggak boleh. Begitu akhlakul karimah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bisa dihadirkan dengan hati yang baik. Tetapi hati yang saya maksud ini adalah hati dalam pengertian kolbu, sesuatu yang sifatnya abstrak tetapi ada. Bukan hati dalam artian organ tubuh. Kan hati dalam pengertian organ tubuh menika kan bahasa Latinnya hepar atau lever, ya, lever. Bukan hati yang itu. Ya, tetapi hati yang terjemahnya adalah kolbu kita. Maka kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan, in solahat solahal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal kolbu. Ingatlah bahwa di dalam tubuh seseorang itu ada mudghah, ada segumpal daging. Yang apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula sekujur tubuh.
Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuh. Ala wahiyal kolbu. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah kolbu. Pak Lukman, tadi katanya hati yang dimaksud itu bukan hati yang organ tubuh, bukan yang segumpal daging itu. Tetapi mengapa Nabi kok mengatakan bahwa hati ala wahiyal kolbu, bahwa kolbu itu adalah segumpal daging? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata bahwa hati itu memiliki otak tersendiri juga, Bapak Ibu. Hati kita, organ tubuh kita, lever kita itu ternyata ada komponen otak di dalamnya. Yang bilang begini ini bukan orang Islam, tetapi seorang ilmuwan barat yang namanya Paul Pearsall. Di dalam bukunya The Heart Code, nah gitu, dia mengatakan bahwa hati itu memiliki otak tersendiri. Yang dibilang sama dia itu brain of heart. Yang jumlah komponen otak di dalam hati itu tadi ada 40.000 sel, ya. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW belum lama dibuktikan manusia. Oh, ternyata di dalam hati kita ini ada juga komponen otak. Kalau komponen otak yang di kepala kita ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya rasional bagi manusia, yang sifatnya pemikiran, ya, yang sifatnya berpikir, logika, ya, ini ada di otak kepala ini. Tetapi yang otak yang ada di hati inilah hati nurani kita. Brain of heart kita itu ada di dalam hati kita. Ya, nurani kita, hati nurani. Ya. Itu ada di dalam hati kita. Disinilah tempatnya kita merasakan. Disinilah emosi kita, emosi senang, emosi bahagia, emosi sedih, emosi marah. Itu ada di hati. Ya. Maka hati ini penting. Maka hadis Nabi tadi sekaligus mengatakan bahwa menurut Nabi SAW, hati kita itu merupakan pusat komando perilaku hidup kita. Ya. Hati nurani kita itu merupakan pusat komando. Disinilah yang menentukan kita mau berbuat apa, kita mau melakukan apa. Disinilah letaknya kita memberikan kasih sayang. Itu tempatnya ada di hati kita. Disinilah kita bisa melakukan kejahatan. Kan kita punya potensi baik, kita punya potensi jahat. Kok ada orang teganya seperti itu? Kalau kita mengikuti berita itu ya. Ya. Lah kok koncone dhewe ya gek ajudane kok ditembak seperti itu, kok yo tekan kamangka sambendinane yo awor yo gojek, kok bisa ya. Awake dhewe nggon ngoten, kita ini ada unsur syaitoniyah di dalam diri kita, ada unsur malakiyah di dalam diri kita, unsur malaikat, unsur setan, awake dhewe duwe. Awake dhewe mau baik itu kita punya potensi. Kita punya potensi. Ya. Kita mau berbuat buruk seburuk-buruknya, melakukan kekejaman sekejam-kejamnya, kita pun punya potensi. Ya. Awake dhewe ini duwe potensi, tinggal mana yang mau kita kembangkan, tinggal mana yang mau kita turuti. Ya. Mulane nek nuruti hawa nafsu nika, ya niku hawa nafsu itu kan pasti negatif ya. Hawa nafsu. Karena apa? Mergane awake dhewe nuruti. Nek ra dituruti ya ora.
Ya ora metu hawa nafsune. Nek dituruti berarti aspek syaitoniahnya, ya, aspek kesetanannya yang dikeluarkan. Tapi kalau enggak, berarti dia bisa mengembangkan aspek malakiyah di dalam dirinya, aspek malaikat di dalam dirinya. Maka menurut Imam Ghazali, hati dalam pengertian kolbu tadi dapat diartikan dua makna. Yang pertama, kolbun atau hati dalam pengertian fisik, yaitu sepotong daging atau lever atau hepar tadi. Yang kedua, hati nurani, yang pengertiannya adalah latifah, robbaniyah, ruhaniyah, yaitu sesuatu yang bersifat halus, tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi hanya bisa dilihat dengan mata batin, berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan ruhaniyah, berhubungan dengan perasaan secara kemanusiaan, menika hati. Nah, seperti inilah yang harus kita kembangkan di dalam diri kita. Kalau kita kepengen ini juga berkembang di luar diri kita, berarti kita mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa niku? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kita tidak cukup baik untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus bisa baik untuk orang lain. Melakukan kebaikan itu untuk orang lain. Dan salah satunya sekolah adalah media untuk menyebarkan kebaikan itu. Kita masing-masing punya lingkungan, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Marilah kita berikan hati kita. Hati ini penting bagi kita. Maka kalau ada apa-apa panjenengan kaitkan dengan hati. Wong kok kaya ngono kae. Atine kok elek men iki piye to kae? Ngoten to nggih? Sing diarani elek mesti atine. Nggih. Ora wong ngene atine. Wong kok eleke kayane atine, wong kok atine eleke kaya ngono ya. Begitu juga ada orang baik, waduh, orang itu hatinya baik sekali. Ya. Hatinya baik sekali. Panjenengan di rumah pamitan dengan keluarga mesti diweling hati-hati ya, Pak, Bu. Nggih. Kon hati-hati. Kamangka sing tindakan numpak sepeda motor nganggo tangan, nganggo sikil. Ning kok ora diweling tangan-tangan ya, Pak, ngoten. Sikil-sikil ya, Pak. Tapi kok hati-hati, nggih. Ya karena pusat komando kita itu ada di hati kita. Mata kita, tangan kita, kaki kita, mulut kita itu tinggal mengikuti komando hati nurani kita. Tinggal mengikuti komando. Maka orang yang hati-hati itu ketika naik motor hati-hati itu ya unsur kesabarannya ya, di dalam kolbunya ini kesabarannya sing dikandelke tenan, sabar ya. Iki dalane jan rame, nek ra sabar mung nglakson wae ya. Nah, utawa ngabsen gembira loka. Nah, ayat ini tadi secara lebih luas memberikan perintah kepada kita untuk mengelola hati kita dengan baik. Di lingkungan kerja kita, kita berikan hati kita. Di lingkungan sekolahnya Bapak Ibu, berikan hati Bapak Ibu untuk sekolah, untuk lingkungan kerja. Sehingga kalau Bapak Ibu ini bekerja dengan hati, menika kan dari rumah memang niatnya bismillah, mangkat nyambut gawe. Muga-muga untuk ridhani Gusti Allah. Ya, menjadikan pahala bagiku hari ini. Mudah-mudahan niat ikhlasku bekerja menjadi berkah.
Berkah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Karena keikhlasan kita, maka keikhlasan tadi menjadikan berkah bagi kita. Berkah nggih wallahu a'lam, ra ngerti wujude, mbuh awake dhewe diparingi panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berupa anak-anak kita yang berhasil mencapai cita-citanya pun berkah sangat luas. Yeah. Maka orang yang beriman itu bekerja bukan semata fisik, tetapi lebih dari itu hati. Ya, dari rumah saja sudah niat bismillah, niatnya buat gawe. Nanti di tempat kerja ya bekerja dengan sungguh-sungguh, memberikan jiwa dan raganya untuk tempat kerjanya. Ya, karena apa? Karena itu kan sebenarnya amanat bagi kita. Saya kalau dengan kawan-kawan, awake dhewe itu amanat loh ini. Amanatnya apa? Berupa selembar atau 2 lembar kertas. Memberikan amanat kepada kita sebagai pegawai Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Loh iki lho, ngapun lho iki. Mulane awake dhewe bekerja ya. Kita di kantor, kita tidak kemana-mana kalau tidak ada urusan yang sangat penting. Ngibadah. Kita melayani tamu kita, melayani klien kita, ngibadah. Bapak Ibu melayani peserta didik, melayani siswa-siswa, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngibadah saestu menika. Apalagi para siswa itu di sekolah kira-kira setengah atau sepertiga dari hidupnya yang 24 jam dalam sehari itu. Maka perlu disentuh hatinya supaya nilai karakter yang baik ini tertanam di dalam hatinya. Ya, sentuhan yang paling manjur adalah sentuhan kolbu. Ya, sentuhan kolbu. Ya, caranya kita diberikan kemudahan. Sekarang ini nilai-nilai agama sudah lebih baik tertanam di dalam masyarakat kita. Ya, dulu waktu sampai tahun 90-an itu sepertinya jilbab belum begitu membudaya, ya, belum begitu membudaya. Tapi sekarang hampir semua muslimah itu mengenakan jilbab. Riyen tekan tahun 90 itu sing jenenge judi keplek kartu remi di kampung-kampung isih rame. Sekarang udah nggak ada. Itu menunjukkan tingkat religiusitas masyarakat kita yang semakin tinggi. Maka ketika Bapak Ibu menyentuh anak didik, menyentuh para murid ini dengan sentuhan kolbu, insya Allah akan lebih mengena. Ya, di SMP Negeri 8 ada masjid. Masjid itu merupakan sarana, merupakan media untuk menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak. Maka masjid itu menjadi salah satu cara untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Maka kalau Bapak Ibu ya, pada saatnya sholat panjenengan bisa menjadi sampel gitu ya, bisa menjadi contoh, oh Bapak Ibu guru sholatnya bagus ya, adzan sudah pada ngumpul di masjid, itu memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan kesan yang baik kepada murid-muridnya. Kemudian panjenengan mengarahkan kepada anak-anak, kemudian mengajak mereka berzikir. Menika akan sangat membekas dan sangat mudah menyentuh hati mereka. Saya itu kalau nganter anak saya kok, saya kan
sudah beberapa tahun jadi tukang ojek Pak Bu. Sama kados panjenengan ya. Ketika anak saya di SMP Muhammadiyah 3 Wirobrajan, saya 3 tahun jadi tukang ojek. Terus rampung, tak kira aku leren. Jebul sing nomor loro ning Mandua. Ya wis, dari sini ke Mandua sana. Ya, jadi beberapa tahun. Terus yang SMP juga, yang SMA kelas 1 pokoknya maunya diantar terus. Nggih. Nah, ketika saya nganter anak saya kok Bapak Ibu guru sudah jejer di depan nyambut tuh saya bisa berbes mili loh Bapak Ibu. Saya itu kula mboten damel-damel. Saya bisa berbes mili gitu. Kok Bapak Ibu guru dan ada juga yang karyawan kok sudah baris di gerbang gitu ya. Terus nyalami anak-anak yang datang itu, iso saya terharu gitu loh. Ya, kok ya, artinya apa? Artinya Bapak Ibu guru itu benar-benar memberikan hatinya untuk murid-muridnya itu. Nah, niku. Wah, luar biasa, hebat ini. Maka sangat mudah kalau nanti hatinya sudah kepegang, ya, panjenengan ya itu tadi saja. Waktunya sholat, panjenengan mendampingi mereka sholat, ya. Kemudian memberikan arahan-arahan yang lembut, kemudian mengajak mereka berzikir, terus nanti bisa mengajak mereka sholat duha. Itu saya kira terapi yang sangat manjur bagi mereka. Memberikan contoh misalnya dalam hal kedermawanan sosial. Kadang anak-anak saya itu ada bakti sosial. Mereka diminta untuk membawa bahan makanan pokok, bawa. Ya, disuruh bawa 1 paket. Kamu bawa 3 paket gitu. Ada minyak, ada gula, ada ini, bawa ya untuk bakti sosial. Ya seperti itu. Kita bisa melakukan kebaikan tidak perlu jauh-jauh dari tempat kita. Ternyata di sekitar kita banyak yang membutuhkan dan sangat bahagia kalau mereka bisa menerima. Di kantor kami itu pegawai-pegawai di samping zakat yang rutin ke Basnas, ada juga infak yang dikumpulkan setiap bulan. Untuk siapa ini? Oh, untuk penjaga malam. Ya, untuk satpam, untuk tenaga kebersihan yang mereka itu masih honorer, ya, diberikan itu. Oh, jadi nggak usah jauh-jauh. Oh, di sekitar tempat kita banyak yang perlu diperhatikan. Oh, nanti kalau pas Idul Adha, yuk kita kurban. Membaginya ya udah dari bawah atap, dari kawan-kawan kita yang membutuhkan siapa, kepada mereka saja kita berikan. Nah, ini seperti ini juga memberikan contoh kepada diri kita sendiri, apalagi Bapak Ibu di lingkungan sekolahan memberikan contoh kepada murid-murid, kepada para peserta didik, bagaimana tingkat religiusitas yang tinggi di sekolah ini luar biasa efeknya bagi anak-anak kita. Maka sekolah yang religiusitasnya tinggi ini ya jarang sekali anak-anaknya yang terlibat kenakalan-kenakalan ya Bapak Ibu. Ya, apa panjenengan juga mengamati begitu ya. Saya kok mengamati ini sekolah yang religiusitasnya tinggi. Ini kok minim sekali tingkat kenakalan di sekolah itu. Nah, semangat dari surat Al-Mujadalah ayat 11 ini adalah bagaimana kita mengelola hati kita untuk sesama, melapangkan hati kita, melapangkan dada kita, menjalin hubungan yang harmonis kepada sesama pendukung majelis ilmu, kepada sesama pendukung sivitas akademika, kemudian memuliakan orang-orang
yang memiliki prestasi, ya. Seperti Nabi ini kan rapenak, orang Sabit bin Qais ini adalah orang yang berjasa pada perang Badar. Dia ini orang yang punya prestasi. Ya Nabi ya sungkan toh. Wah rapenak iki kok kebetulan Sabit tekone keri, gek wis kebak iki piye gek wong-wong ora gelem mingset iki. Ya akhirnya kemudian muncullah perintah dari Allah itu, lapangkanlah majelis. Ya maka Nabi memerintahkan orang-orang, yuk geser sedikit, kasih tempat pada kawan kita, Qais dan kawan-kawan ini. Ya Sabit bin Qais ini kasih tempat begitu. Nah, ini adalah bagaimana kita mendukung ya suasana majelis, suasana lembaga pendidikan kita, suasana tempat kerja kita, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi kita. Saya kalau dengan kawan-kawan kan mengatakan separuh hidup kita ini ada di kantor ini loh ya. Kan dari jam 7.30 sampai jam 16, kalau Jumat sampai jam 16.30. Berarti kan separuh hidup kita ini ada di kantor ini. Puluhan tahun kita bersama. Maka ciptakan suasana yang enak di antara kita. Kalau ada masalah, ada sesuatu, jangan sungkan-sungkan, ngomong saja. Kalau cuma masalah kerjaan, itu secara teknis mudah. Tapi yang sulit itu bagaimana hati kita ini ya bisa benar-benar ikhlas bekerja, benar-benar ikhlas menjadi keluarga yang nanti batasannya tidak hanya sampai kita pensiun, tetapi sampai kita meninggal dunia. Kenangan yang indah itu masih ada. Maka marilah kita maknai Al-Mujadalah ayat 11 ini untuk menata hati kita. Ya, hati yang merupakan pusat komando dari tubuh kita. Kita berikan hati kita yang terbaik, yang mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hdina li sholihil a'mali wal akhlaq. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, limpahkanlah rahmat, nikmat, berkah kepada kami semua yang hadir pada majelis ini dan pada keluarga besar SMP Negeri 8 pada umumnya. Dengan rahmat, nikmat, berkah-Mu ya Allah, berikanlah kepada kami semua ini umur yang panjang, yang barokah, yang manfaat, kesehatan yang sempurna, lahir, batin, dan barokah, rizki yang banyak, berkah, halalan, thayyibah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa menata hati untuk selalu berbuat kebaikan bagi diri kami dan bagi sesama. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kepada kami keselamatan dan kebahagiaan sejak di dunia ini sampai di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.